Halo, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube PT Timber Jaya Indonesia. Kita melanjutkan episode kedua dari topik kriptografi. Kalau dalam episode pertama, bagian akhir kita membahas tentang dua algoritma, yaitu algoritma simetrik dan algoritma asimetrik. Kita review sedikit. Kalau algoritma simetrik adalah kalau key encrypt dan key decrypt-nya sama. Sedangkan algoritma asimetrik apabila key encrypt dan key decrypt-nya berbeda, tapi key ini sepasang. Dan kita sebut private key, yaitu kalau key ini hanya dimiliki atau disimpan oleh pihak yang mengenerate atau membangkitkan kunci secara aman, tidak boleh didistribusikan. Kemudian ada key pasangannya, yaitu key public key, yang boleh didistribusikan ke semua orang, ke setiap device yang ada, tanpa perlu ada pengamanan khusus. Nah, sekarang kita mau menginjak ke topik algoritma asimetrik yang lebih dalam. Sekarang kita masuk lebih dalam ke algoritma asimetrik. Dalam kasus ini, kita memilih public key sebagai key yang dipakai untuk mengencrypt. Ya, jadi enkriptor mengenkripsi memakai public key dari si dekriptornya. Jadi dekriptor mengirimkan public key-nya ke enkriptor karena public, jadi dia boleh mengirimkannya ke siapa saja, masuk ke enkriptor ini. Enkriptor akan mengencrypt informasi plain menjadi cipher. Kemudian dikirim ke dekriptor. Dekriptornya akan mendekrypt memakai private key dari dekriptor, private key dia sendiri. Dalam proses ini, algoritma asimetrik menyediakan service confidentiality. Kenapa bisa begitu? Karena yang bisa mendekrypt hanya yang memiliki private key. Sedangkan private key ini dimiliki oleh hanya si dekriptor ini saja. Jadi dekriptor yang lain tidak bisa mendekrypt karena dia tidak memiliki private key dari si dekriptor yang hijau ini. Jadi kalau ada pihak enkriptor mau mengirimkan informasi ke dekriptor, maka dia harus mengencrypt dengan public key dari si dekriptor. Bukan public key dari dia, tapi public key dari si penerima. Dan si penerima, dekriptor, akan mendekrypt melalui private key si penerima. Ya, metode seperti ini cocok untuk distribusi key simetrik. Jadi misalnya si enkriptor ini mengenerate key simetrik, dia mau mengirimkan ke dekriptor, ke sisi yang kanan, maka dia mengencrypt key simetrik tadi dengan public key dari si dekriptor. Setelah terencrypt, dia akan mengirimkan ke dekriptor, dan hanya si dekriptor ini yang bisa mendekrypt melalui private key si dekriptor itu sendiri. Jadi orang lain yang punya dekriptor, algoritma yang sama, tapi key-nya berbeda, dia tidak bisa mendekrypt, karena ini key sepasang. Jadi kalau ini public key dari dekriptor, decrypt-nya harus melalui private key dari si dekriptor tersebut. Nggak bisa memakai private key yang lain. Skenario berikutnya ini kebalik. Jadi kita mengencrypt melalui private key si enkriptor. Jadi dia mengencrypt melalui private key yang dia generate sendiri. Kemudian dikirimkan ke pihak mana saja, pihak si dekriptor atau pihak penerima akan mendekrypt dengan public key yang sudah dikirim oleh si enkriptor. Jadi si public key-nya dipakai untuk mendekrypt informasi cipher yang dikirim oleh si enkriptor dan mendapatkan informasi yang plain. Ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, gunanya apa? Kan semua orang punya public key dari si enkriptor. Berarti semua orang bisa mendekrypt. Nah, memang fungsi skenario seperti ini tidak bisa untuk service confidentiality.
karena didekrypt oleh public key yang dimiliki oleh banyak orang, bahkan oleh siapa saja boleh memiliki. Makanya ini bukan service confidentiality, tapi ada service lain yang akan dilayani. Kalau kita lihat di sini, ini ada plain 1, jadi informasi awalnya yang sebelum di-encrypt. Kalau dikirimkan juga ke si dekriptor, dan dekriptornya membandingkan antara plain 1 yang dikirim secara plain dengan hasil yang dia decrypt dengan public key si enkriptor, dan plain 2 ini hasilnya di-compare sama, maka dia bisa melakukan service proof of origin. Artinya dia bisa membuktikan siapa yang mengirimkan informasi ciphernya, yaitu yang mempunyai private key yang sepasang dengan public key yang dia pakai. Kalau ini private key si enkriptor, dia memakai public key si enkriptor, dan hasilnya sama antara plain yang dikirimkan dan plain yang dia decrypt, hasil decrypt, maka berarti pemilik private key yang sepasang dengan public key yang dia pakai adalah yang mengirim. Kemudian hal yang kedua, selain dari proof origin, juga non-repudiation. Karena si enkriptor ini hanya yang memiliki private key enkriptor, pihak lain tidak memiliki, maka dia hanya yang bisa mengirim, dan kalau dia mengirim, diterima oleh si dekriptor bisa membuktikan bahwa si pengirim pernah mengenkrypt data plain 1 ini dengan private key-nya. Karena tidak ada orang lain yang punya private key dari si enkriptor. Jadi si pihak enkriptor tidak bisa menyangkal, non-repudiation. Dia tidak bisa menyangkal pernah mengirimkan informasi ke pihak dekriptor. Kemudian yang ketiga, service integrity. Kalau ada orang di tengah jalan mengganti message cipher-nya dengan message cipher yang lain, maka saat dibandingkan hasilnya plain 2 dan plain 1 tidak sama. Sehingga bisa dipastikan bahwa informasi yang dikirim sudah dirubah. Jadi, service seperti ini menyediakan integrity, artinya membuktikan bahwa informasi yang dikirim tidak dirubah di tengah jalan. Tidak ada orang yang merubah informasi cipher dengan informasi cipher yang lain. Kalau hasil plain 1 dan plain 2 di-compare, hasilnya sama. Nah, proses compare di sini disebut sebagai verify digital signing atau verify signing. Kalau proses encrypt di sini disebut sebagai proses signing. Di sini signing, di sini verify. Jadi algoritma simetrik dengan metode seperti ini mengencrypt dengan private key dan mendecrypt dengan public key bisa membuktikan 3 hal. Jadi waktu plain 1 dan plain 2-nya di-compare sama, maka kita bisa membuktikan siapa yang mengirim. Yang mengirim adalah yang memiliki private key dari enkriptornya, yang sepasang dengan public key dari enkriptor yang dipakai untuk mendecrypt. Karena ini sepasang, jadi public key dari yang mengirim public key tadi, kalau dia punya pasangan private key, dia memakai private key-nya untuk mengencrypt dan didecrypt oleh public key yang sepasang, maka waktu plain 1 dan plain 2-nya ini sama, berarti ya si pengirimnya adalah tadi, si pengirim public key atau yang mempunyai private key enkriptor. Yang kedua, dia tidak bisa menyangkal bahwa dia pernah melakukan enkripsi, karena hanya dia yang mempunyai private key-nya. Jadi karena hanya dia yang punya private key-nya, dia tidak bisa menyangkal bahwa dia pernah mengencrypt plain 1 menjadi cipher dan dikirim ke dekriptor. Karena hasilnya setelah didecrypt sama seperti informasi plain 1 yang dikirim. Ini service non-repudiation. Yang ketiga, kita bisa membuktikan integrity, artinya informasi yang dikirim ini tidak dirubah di tengah jalan, diganti dengan informasi cipher yang lain.
Kalau dibandingkan sama, berarti memang plain 1 dan plain 2 tidak dirubah, kemudian dikirim oleh si enkriptor yang memiliki private key enkriptor, dan dia pernah melakukan, tidak bisa menyangkal bahwa dia tidak melakukan. Jadi ada 3 service yang bisa dilayani dengan skema seperti ini. Berikutnya metode pengenkripan. Kalau kita punya data yang besar, maka saat mengenkrip kita harus ada 2 macam cara. Yaitu yang pertama dibagi berdasarkan blok, disebut sebagai block cipher, enkripsi dengan block cipher. Ini contohnya misalnya triple dash, dia akan membagi setiap 64 bit atau 8 byte dienkrip. 8 byte berikutnya dienkrip proses kedua, 8 byte berikutnya enkrip proses ketiga, dan seterusnya. Kalau AES per 128 bit atau 16 byte. Jadi ini disebut sebagai block cipher karena dia mengenkrip per blok. Blok pertama dienkrip, blok kedua dienkrip, blok ketiga dienkrip. Nanti mendekripnya juga sama. Jadi blok pertama didekrip, blok kedua didekrip, blok ketiga didekrip. Baru digabungkan. Nah, kalau kunci RSA, panjang bloknya itu sepanjang kunci public key-nya. Jadi kalau dia punya kunci public 1024 bit, maka panjang bloknya juga 1024 bit. Meskipun nanti ada header dan footer di belakang harus dipotong, tapi kira-kira ya sekitar segitu, lebih kecil sedikit. Kalau dia pakai key yang 4096, ya dia maksimal yang dienkrip per bloknya 4096, meskipun datanya agak kurang sedikit ya, ada pemotongan di depan dan di belakang. Nah, proses pengenkripan yang lain adalah stream cipher. Kalau ini ya kita nggak perlu bagi, tapi mengalir saja, seperti air mengalir, dienkrip terus-menerus. Jadi tidak ada pembagian blok, tapi secara stream. Ini ada contoh algoritma, ada RC4, ada ORIC, SEAL, dan lain-lain. Kemudian kalau kita mengenkrip pakai block cipher, yang jadi masalah kadang data kita tidak sesuai dengan atau tidak terbagi habis dengan bloknya. Jadi ini misalnya 8 byte, padahal data kita tinggal tersisa 6 byte. Berarti kita kurang 2 byte tersisa. Kita kurang 2 byte. Nah, kurang 2 byte-nya ini kita padding. Kita tambahkan, kita padding. Ada yang tambahnya random, ada yang nambahnya byte 0000, atau ya ada metode-metode yang lain. Ini sebutnya sebagai padding di block cipher. Kemudian karena berdasarkan blok, kadang kita berpikir gini, kalau saya ngenkript blok 1, blok 2, blok 3, semuanya caranya sama, key-nya sama, tidak ada perbedaan, maka orang kemungkinan bisa menerka hasil dari enkripan kita. Karena mungkin ada yang sudah berulang. Jadi blok 1 hasilnya sama seperti blok ke-97. Kemudian ke blok 207 sama. Nah, berulang. Orang tahu, berarti kalau ini sama, berarti data clear-nya sama. Jadi level security-nya agak berkurang. Metode yang seperti tadi disebut sebagai electronic code book, ECB, artinya setiap blok dienkrip dengan cara yang sama. Kalau bloknya sama, key-nya sama, algoritmanya sama, hasilnya sama. Nah, ada metode yang lain, yaitu cipher block chaining. Artinya setiap blok, meskipun mempunyai dienkrip dengan algoritma yang sama dan key yang sama, tapi saat sebelum dienkrip, datanya diolah dulu, sehingga hasil enkripnya berbeda. Ini disebut sebagai cipher block chaining. Bisa di XOR dulu, explosive OR dengan suatu data, atau di exclusive OR hasil dari encrypt blok sebelumnya. Ini disebut sebagai CBC. Ada juga metode yang lain, cipher feedback block atau CFB,
ada OFB, ada CTR, dan GCM. GCM ini yang sekarang mulai ngetren, mulai banyak dipakai orang. Ya, Galois atau counter. Kemudian tadi, waktu kita mengenkrip per blok, kadang blok tersebut sebelumnya diperlakukan khusus, misalnya di XOR atau di XOR dengan suatu data sebelumnya. Nah, kalau data blok pertama di XOR dengan apa? Nah, itu disebut dengan initial vector. Jadi IV, initial vector, adalah data yang dipakai untuk meng-XOR dari blok pertama sebelum di-encrypt. Ya, ini metode pakai IV tidak ada di ECB, tapi ada di CBC. Lanjut kita dengan algoritma hash. Jadi kalau algoritma hash ini tidak ada kunci, tapi ada peringkasan dan proses satu arah. Ini yang one way ya. Jadi proses encrypt diganti dengan proses yang disebut sebagai hash. Jadi plain text, informasi yang plain, dimasukkan ke algoritma hash akan menghasilkan cipher. Sudah, stop, titik. Tidak ada kunci dan tidak diproses selanjutnya. Tidak ada yang mendekrypt. Hasil dari hash ini kadang disebut sebagai hash atau digest. Ada yang ngomong digest, ada yang ngomong hasil dari hash. Tidak bisa dipakai untuk mendapatkan data aslinya atau plain-nya. Jadi kenapa tidak bisa? Karena ada peringkasan. Jadi misalnya data plain text kita ini 1 kilobyte. Waktu di hash hasilnya enggak lagi 1 kilobyte. Tapi misalnya contoh hasilnya cuma 16 byte. Tentu saja data 16 byte tidak bisa dipakai untuk mencari data 1 kilobyte. Ya, karena ada peringkasan, jadi data awalnya tidak mungkin dicari dari data cipher. Dan proses ini satu arah, nggak ada algoritmanya untuk kebalikannya. Algoritma ini dipakai untuk mengamankan password biasanya ya. Karena apa? Kalau password dimasukkan ke algoritma hash menjadi cipher, orang tidak bisa mengetahui password aslinya, awalnya apa, yang plain text-nya. Jadi orang meskipun punya kumpulan data password yang sudah di hash, percuma, dia tidak bisa melakukan atau mengetahui data plain-nya. Contoh-contoh algoritma hash itu ada MD2, MD4, MD5, kemudian ada SAA1, SAA2, dan SAA3, dan lain sebagainya. Ini kemudian yang dalam kurung ini panjang bit hasil peringkasannya, ini 128 bit, ini 160 bit, ini ada yang 224 bit, 256, sampai 512. Nah, ada algoritma hash yang sudah lama, yang sudah tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena mungkin bitnya ini terlalu pendek, sehingga orang bisa membuat dictionary, kamus. Dia bisa membuat macam-macam kombinasi plain untuk menghasilkan cipher tertentu yang 128 bit ini. Misalnya MD5. Jadi dia tinggal kumpulin aja semua data-data plain yang sudah pernah di-hash, dapat cipher 128 bit, dia mendapatkan semua kemungkinan yang ada, 2⁻128, ya berapa itu terserah. Yang penting nanti dia kalau sudah cukup lengkap, dia bisa mengetahui, oh kalau hasil hash-nya, hasil cipher-nya ini A, maka plain-nya A. Ini bisa terjadi karena bit hasil hash-nya ini terlalu singkat, jadi kurang aman. Maka algoritma hash yang baru bitnya lebih panjang. Kegunaan praktisnya bagaimana? Misalnya untuk mengamankan password, jadi saat orang membuat password pertama kali, dia akan membuat hash-nya disimpan. Nanti waktu yang kedua dan seterusnya, waktu dia memasukkan password, dilakukan proses hash lagi. Kemudian hasil digest atau cipher-nya ini di-compare.
Kalau hasil dari yang pertama dan yang berikutnya sama, oh berarti password-nya yang plain text-nya sama. Kalau hasilnya berbeda, oh berarti beda, salah password, ditolak. Kalau hasilnya sama, oke, diterima. Yang berikutnya metode Message Authentication Code MAC. Ini mirip dengan hash, cuman ada kuncinya dan ada peringkasan. Nah, biasanya ini memakai algoritma simetrik, entah triple dash, entah AES. Yang terutama yang CBC yang ada initial vector dan hasil blok sebelumnya dipakai untuk mengolah data dari blok yang akan di-encrypt. Nah, hasil dari blok terakhirnya yang disimpan. Jadi misalnya ada 1000 blok, ya, plain text-nya dibagi jadi 1000 blok, yang disimpan cuma blok terakhirnya yang ke-1000. Nanti mirip dengan hash, dia juga tidak bisa dipakai untuk mendapatkan hasil aslinya. Sorry, tidak bisa dipakai untuk mendapatkan awal dari data plain-nya. Karena ya nggak mungkin satu blok yang udah ke 1000 bisa mendapatkan full 1000 blok aslinya, nggak mungkin. Ini biasanya dipakai untuk service integrity. Bisa juga dipakai untuk mengamankan password. Nah, kalau mengamankan password dengan MAC, lebih aman karena ada faktor key-nya, ada faktor kuncinya. Tadi kalau hash tidak ada key, jadi kalau saya mengencrypt password saya di komputer ini, kemudian di komputer lain saya encrypt passwordnya yang sama, hasilnya sama. Karena nggak ada key-nya. Kalau pakai MAC, Message Authentication Code, saya bisa bedain antara komputer 1 dan komputer 2, key-nya beda. Sehingga kalau password saya sama, hasil MAC-nya bisa berbeda karena ada beda key. Jadi ini lebih aman dibanding dengan metode hash. Cara mengcompare-nya mirip. Jadi kalau ini password, ya kita lakukan MAC lagi dengan key yang sama. Di blok terakhirnya kita compare apakah blok terakhir yang sekarang dengan yang tersimpan sama atau tidak. Kalau sama berarti passwordnya sama, kalau beda berarti ya ditolak, passwordnya salah. Sekarang kita lanjut dengan algoritma HAMAC. Algoritma HAMAC ini mirip dengan algoritma MAC, Message Authentication Code yang tadi, cuman sebetulnya berbeda di dalam proses encryption-nya. Kalau algoritma MAC, proses encryption-nya berdasarkan algoritma simetrik, entah itu triple dash atau AES. Kalau HAMAC ini, algoritma encryption-nya berdasarkan algoritma hash. Tapi di sini memiliki key. Nah, ini keunikan dari algoritma HAMAC. Jadi dia mirip seperti MAC, tapi prosesnya memakai proses hash dan memiliki key. Ya. Jadi algoritmanya ada kunci, kemudian ada peringkasan. Jadi kalau kita punya message yang panjang masuk ke algoritma HAMAC, maka kita akan mendapatkan nilai HAMAC yang kita bisa tentukan berapa panjangnya, dan itu lebih kecil dibanding message-nya. Dan proses ini sendiri karena di dalamnya adalah proses hash, maka prosesnya satu arah. Kita tidak bisa membalikkan dari cipher menjadi plain. Ya, jadi tidak bisa mendapatkan message aslinya. Kalau pemakaiannya mirip seperti HAMAC untuk service integrity, dan seperti biasa ada verify HAMAC dan generate HAMAC. Generate HAMAC untuk mendapatkan nilai ciphernya, verify HAMAC untuk mencocokkan apakah cipher dan plain-nya sama atau tidak. Sekarang kita masuk ke teknik tanda tangan digital. Kalau zaman dulu, waktu kita masih mengirimkan surat pakai kertas, maka setelah selesai kita menulis isi surat, terakhir biasanya kita tanda tangan.
Nah, demikian juga di dunia digital, kita bisa memakai kriptografi untuk menandatangani message yang akan kita kirim dari pengirim ke penerima. Caranya dengan memakai kombinasi antara teknik-teknik algoritma simetrik dan asimetrik, dan mungkin juga hash. Nanti kita akan bahas. Dan biasanya setelah nanti surat selesai kita tulis, kita tanda tanganin, kita akan masukkan ke dalam amplop. Nanti juga ada teknik digital amplop. Ya. Sekarang kita bahas soal tanda tangan digital. Kalau seorang mau tanda tanganin surat, maka dia bisa dipastikan berasal dari siapa, ya, yang tanda tangan. Kemudian yang tanda tangan ini tidak bisa menolak bahwa dia pernah menulis surat ini. Kemudian yang ketiga, kalau ada perubahan, dia tidak bisa mengelak. Atau kalau ada orang merubah, kalau ada orang merubah isinya, maka akan diketahui bahwa ini bukan dari si pengirim yang tanda tangan di kertas surat tersebut. Nah, servis-servis seperti ini disediakan juga oleh tanda tangan digital. Oke, sebelum pihak pengirim mengirimkan surat dengan tanda tangan digital ke pihak penerima, maka pihak pengirim akan mengenerate biasa asymmetric key, private key, dan public key. Ya. Kemudian sisi public key disebar ke siapa saja, dan si penerima menerima public key dari si pengirim. Berikutnya, pengirim menyiapkan pesan, kemudian pesan ini dimasukkan ke dalam algoritma hash, ya, masukkan dalam algoritma hash, mendapatkan hash dari pesannya, kemudian dienkrip dengan enkriptor asimetrik. Maka akan mendapatkan hash dari pesan yang sudah dienkrip oleh enkriptor asimetrik dengan private key dari si pengirim. Siapa yang bisa menandatangani ini? Hanya yang memiliki private key. Siapa? Ya si pengirim itu sendiri. Dengan menandatangani seperti ini, metode seperti ini, artinya waktu nanti dia mengirimkan pesan ini dikirimkan si pihak penerima, jadi pesan dan hash dari pesan yang sudah dienkrip dengan private key, maka dia tidak bisa menghindar dari bahwa pesan ini dikirim oleh dia, dan memang pesan ini pernah ditandatanganin oleh dia, kemudian pesan ini berasal dari dia, dan kalau si penerima mencocokkan antara hasil hash-nya yang sudah di-signing, ditandatangan, dengan pesan yang nanti di-hash sama, maka dia tidak bisa, maka dia bisa, penerima bisa memastikan bahwa pesannya tidak dirubah. Jadi setelah pesan dan hash dari pesan yang sudah dienkrip diterima penerima, maka pesan tersebut akan dimasukkan ke dalam algoritma hash yang sama dengan algoritma hash si pengirim. Ya, masuk ke algoritma hash, akan mendapatkan hash dari pesan. Kemudian digital signature, tanda tangan digital, yaitu hash dari pesan yang di-encrypt private key yang sudah dikirim ke penerima, ini di-decrypt dengan public key. Ya, setelah di-decrypt, akan mendapatkan hash. Hash ini di-compare. Apakah hasilnya sama? Kalau hasilnya sama, berarti tadi ada 3 service. Ini betul dikirim oleh si pengirim. Si pengirim pernah menuliskan pesan ini, dan pesan ini tidak berubah di tengah jalan. Tidak ada yang mengganti informasi dari pesan yang dikirim. Ini teknik tanda tangan digital. Berikutnya, ya, ini soal hash, kemudian di-encrypt dengan enkriptor asimetrik. Ini disebut sebagai generate signature. Sedangkan proses mendecrypt
dari pesan yang di-hash, yang sudah di-encrypt, di-decrypt, kemudian dibandingkan dengan pesan yang di-hash kembali, ini adalah proses verify signature. Ya, yang di sini generate, yang si penerima men-verify. Sekarang kita lanjut dengan teknik amplop digital. Tadi kalau dalam konvensional surat kertas, setelah ditanda tangan maka akan dimasukkan ke dalam amplop. Nah, sekarang juga sama, dalam dunia kriptografi digital ada teknik amplop digital. Tujuannya adalah confidentiality, supaya orang tidak bisa membaca pesan yang akan kita kirimkan. Jadi kebalikan dari tadi, tanda tangan digital. Di sini si penerima harus mengenerate public dan private, asimetrik. Kemudian seperti biasa, publiknya akan dikirim ke pengirim. Jadi kalau mau encryption, envelope, digital envelope, mau aman, confidentiality, maka harus pakai public key dari si penerima. Ya, public key si penerima dikirim, kemudian pengirim menyiapkan pesan, kemudian pengirim mengenerate symmetric key. Supaya apa? Karena kalau pakai asimetrik lambat, kalau pesannya besar prosesnya cukup lama, jadi harus pakai algoritma simetrik. Pesannya di-encrypt dengan algoritma simetrik yang tadi random, menjadi pesan yang sudah di-encrypt dengan algoritma simetrik. Ya. Kemudian key yang tadi randomnya di-encrypt dengan public key dari si penerima. Dibuat jadi berendengan, kedua ini dikirimkan ke pihak penerima. Nah, di sisi pihak penerima dibuka, kemudian key yang di-encrypt oleh public key di-decrypt, untuk mendapatkan key simetriknya, kemudian pesan yang di-encrypt oleh key simetrik di-decrypt juga, tapi dengan dekriptor simetrik, yang tadi dekriptor asimetrik, maka si penerima menerima pesannya. Jadi pengiriman ini aman, orang tidak tahu apa isi pesannya karena di-encrypt dengan teknik digital envelope. Sekarang kita masuk ke teknik gabungan yang akan menggabungkan tanda tangan digital dan amplop digital. Oke, kita lihat A akan mengirimkan ke B. Tentu saja sebagai persiapan, ya, pertukaran kunci dahulu. A mengenerate public dan private key, kemudian B juga mengenerate public dan private key-nya. A memiliki private key A dan public key A, sedangkan B memiliki public key B dan private key B. Kemudian public key-nya masing-masing dikirimkan. Jadi A mengirimkan public key A-nya ke B, B mengirimkan public key B ke A. Kemudian terjadi pertukaran kunci. Selanjutnya, kita mau melihat fokus ke bagian pengiriman. A sudah memiliki private key A yang dia generate dengan public key A, dan dia sudah menerima public key B. Dia mempersiapkan pesan, karena pesannya mau di digital envelope, jadi dia harus mengenerate key simetrik dengan random number generator, mengencrypt pesan dengan key simetrik, memakai enkriptor simetrik, mendapatkan pesan yang di-encrypt oleh key simetrik. Ya. Pesan yang di-encrypt oleh key simetrik. Kemudian key simetriknya harus kita confidentiality, jadi di-encrypt oleh public key B dengan enkriptor asimetrik, mendapatkan encrypted key simetrik yang di-encrypt oleh public key B, public key dari si penerima. Kemudian setelah digital envelope, amplop digital, kita akan terapkan tanda tangan digital. Jadi kedua message ini kita gabungkan, kita lakukan hash, kita encrypt dengan enkriptor asimetrik, memakai private key A, private key si pengirim,
Ya, proses ini disebut generate signature, akan mendapatkan signature. Nah, 3 message ini, encrypted pesan, kemudian encrypted key, dan signature-nya akan dikirim ke B. Orang kadang ada pilihan lain. Jadi waktu menerapkan digital signature bisa antara encrypted pesan dan key simetriknya. Juga dia bisa digital signature dari pesannya saja yang masih clear. Atau pesan yang sudah di-encrypt. Ini tergantung keperluannya. Kalau kita mau mengamankan pesan dan juga key yang encrypted, maka kita pilih yang kita digital signature adalah encrypted pesan dan key simetriknya. Oke, di sisi penerima, B punya public key B, private key B, dan public key A. Ketika message tadi dibongkar, kemudian karena tadi signature-nya berdasarkan encrypted pesan dan encrypted key, maka encrypted pesan dan encrypted key-nya di-hash mendapatkan nilai hash digest yang pertama. Signature-nya kita decrypt dengan public key dari si A. Kita decrypt mendapatkan digest kedua. Nah, digest kedua dan pertama ini kita compare, apakah sama. Kalau sama, berarti kita bisa membuktikan 3 hal, yaitu pesannya tidak dirubah, dalam hal ini adalah encrypted pesannya tidak dirubah. Yang kedua, kita tahu siapa pengirimnya, proof of origin, yaitu A. Dan yang ketiga, kita bisa yakin bahwa A sudah pernah menandatangani pesan ini. Artinya dia tidak bisa menolak, non-repudiation. Sekarang digital envelope-nya bagaimana? Oke, setelah ini di-verify, sama. Nah, digital envelope-nya, kalau ini tidak ter-verify, udah lupakan. Nggak perlu diproses lagi. Tapi kalau ini oke, di-compare sama, kita lanjut, yaitu key simetriknya kita decrypt dengan private key B. Ya. Karena confidentiality, maka di-decrypt dengan private key dari penerima. Mendapatkan key simetrik. Key simetriknya dipakai untuk mendecrypt pesan, mendapatkan pesan. Nah, jadi pesan yang dikirimkan aman, ini dipakai amplop digital, kemudian bisa di-verify siapa pengirimnya, pengirimnya tidak bisa menolak bahwa dia pernah menandatangani, dan message-nya tidak berubah. Ya, jadi confidentiality terlaksana, proof of origin terlaksana, kemudian non-repudiation terlaksana, dan integrity terlaksana. Ini teknik gabungan dari asimetrik, kemudian simetrik, dan juga hash. Oke, kembali tanpa terasa kita sudah melewati 30 menit dan kita sudah membahas kriptografi episode kedua, dan soal pengantar kriptografi ini sudah selesai. Kiranya apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat bagi Anda sekalian, rekan-rekan sekalian. Kiranya tetap mengikuti channel PT Dimarjaya ini. Siapa tahu nanti ada informasi yang lain yang masih terkaitan dengan data security yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.